Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gita Sastria, STMIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Di sini kami perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang bertema Java Coffee and Space, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Febriatu Syafira, saya Eza Fitriani, dan saya Muhammad Zaki Dharma. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Java Coffee and Space. Latar belakangnya yaitu adalah dalam era digital yang terus berkembang pesat, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis dan perdagangan, usaha kecil dan menengah ataupun disebut dengan UKM, khususnya dalam sektor penjualan minuman yang dihadapkan pada tuntunan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasional sehari-hari. Salah satunya tantangan yang terbesar yaitu yang dihadapi oleh pemilik usaha penjualan minuman adalah bagaimana cara mengelola transaksi penjualan, memantau stok barang, dan menyusun laporan penjualan secara cepat dan akurat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membangun aplikasi manajemen penjualan berbasis Java. Aplikasi manajemen penjualan minuman ini dirancang untuk menyediakan berbagai fitur penting seperti pemesanan minuman, perhitungan total harga dengan diskon, pengelolaan stok barang, dan pembuatan struktur pembayaran. Dengan fitur-fitur ini diharapkan proses penjualan dapat berjalan lebih efisien dan mengurangi kesalahan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, menyediakan solusi digital untuk manajemen penjualan, yang dimana maksudnya itu tuh mengembangkan sistem yang dapat menggantikan sistem pencatatan manual dengan sistem digital yang lebih efisien dan akurat. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses transaksi penjualan serta meminimalisir kesalahan perhitungan dan menyederhanakan pengelolaan stok minuman. Yang kedua ada mengotomatiskan proses perhitungan dan laporan, yang dimana itu mengimplementasikan fitur perhitungan otomatis untuk harga jual, diskon, dan total pembayaran. Yang ketiga ada menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau yang disebut dengan OOP. Itu kita menggunakan prinsip-prinsip OOP dalam pengembangan sistem untuk memastikan kode yang lebih terstruktur, mudah dikembangkan dan dirawat. Dan yang keempat ada mengembangkan antarmuka yang mudah digunakan, yaitu membuat antarmuka grafis menggunakan Java Swing yang intuitif dan mudah digunakan oleh pemilik usaha dan karyawannya. Dan yang kelima itu ada mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keenam itu ada memudahkan analisis data dan penjualan. Dan yang terakhir itu ada memberikan pengalaman praktis bagi pengembang. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam proyek ini meliputi yang pertama, sistem hanya menampilkan daftar minuman beserta harga. Yang kedua, sistem hanya menghitung total harga belanja dengan diskon jika memenuhi syarat. Yang ketiga, sistem hanya mengelola stok minuman yang terjual. Dan keempat, sistem hanya menampilkan struktur pembayaran setelah transaksi. Dan kelima, sistem hanya menampilkan laporan stok dan penjualan laporannya. Di bagian desain ini terdapat header bagian atas. Di teks Java Coffee and Space ini ditampilkan sebagai judul utama aplikasi yang menandakan identitas usaha penjualan minuman tersebut. Kedua, di panel daftar produk di sebelah kiri, panel ini berisi daftar berbagai jenis minuman yang dijual beserta harga masing-masing. Setiap produk itu memiliki label harga dan tombol input untuk memasukkan jumlah pesanan minuman tersebut. Selanjutnya ada panel struk pembelian di sebelah kanan. Area kosong besar di sebelah kanan berjudul struk pembelian. Di panel ini, struk transaksi akan muncul setelah pelanggan memasukkan pesanan dan melakukan pembayaran. Struk ini juga akan mencantumkan rincian pembelian seperti jenis minuman, jumlah yang dibeli, harga total, diskon jika ada, dan kembalian. Desain ini dirancang untuk mempermudah proses penjualan di usaha minuman dengan tampilan yang sederhana dan intuitif. Berikut adalah bagian-bagian tombol utama dalam desain tersebut. Yang pertama di sini ada hitung total. Hitung total ini berfungsi untuk menghitung seluruh jumlah total harga, dan penggunaannya itu setelah memilih dan menginput jumlah dari berbagai jenis minuman. Pengguna ini dapat menekan tombol untuk melihat total harga yang habis dibayar
sebelum melakukan pembayaran. Manfaatnya itu membantu pengguna mengetahui jumlah yang harus dibayar secara otomatis tanpa perlu perhitungan manual. Yang kedua, ada fungsi bayar. Fungsi bayar ini untuk menyelesaikan proses pembayaran berdasarkan total yang sudah dihitung. Penggunaannya itu setelah total harga ditampilkan, pengguna menekan tombol ini untuk memproses pembayaran dan mencetak struk pembelian. Serta manfaatnya itu memudahkan proses pembayaran dan menghasilkan struk sebagai bukti transaksi. Ini ada fungsi reset. Fungsi ini untuk menghapus semua input yang telah dimasukkan pada sesi transaksi saat ini. Serta penggunaannya itu jika terjadi kesalahan input atau ingin memulai transaksi baru, pengguna bisa menekan tombol ini untuk mengosongkan sebuah data yang telah dimasukkan. Manfaat fungsi reset ini untuk menghindari kesalahan dan memberikan fleksibilitas untuk memulai transaksi. Berikutnya ada laporan penjualan. Laporan ini berfungsi untuk menampilkan laporan penjualan yang mencakup detail transaksi yang terjadi selama sesi atau hari tersebut. Serta cara penggunaannya itu tekan tombol ini untuk melihat atau mencetak laporan penjualan harian. Manfaatnya itu adalah memudahkan pemilik usaha dalam memantau performa penjualan dan menganalisis produk yang paling laku. Ini ada laporan stok barang. Laporan stok barang ini berfungsi untuk menampilkan laporan stok minuman yang masih tersedia setelah penjualan. Dengan cara penggunaan tekan tombol untuk melihat jumlah stok terkini dari setiap jenis minuman. Manfaatnya itu untuk membantu pemilik usaha dalam mengontrol stok barang dan menentukan kapan harus melakukan restock. Yang terakhir itu ada laporan penjualan akhir. Fungsi ini untuk mengakhiri sesi penjualan dan menutup aplikasi. Cara penggunaannya itu setelah selesai dengan semua transaksi untuk hari itu, tekan tombol untuk menutup aplikasi dengan aman. Manfaatnya itu menutup aplikasi secara sistematis dan memastikan data transaksi telah tersimpan dengan baik. Oke, di bagian implementasi di sini yang pertama yaitu toko minuman melalui extend Gframe. Kode ini mendeklarasikan data utama untuk mendukung fungsionalitas seperti penghitungan transaksi, pencatatan stok, pengelompokan pendapat dan tampilan struk. Semua atribut ini dapat digunakan dalam logika program untuk memproses pembelian dan penyediaan informasi kepada pengguna. Kemudian toko minuman. Toko minuman ini berfungsi membangun struktur dan tampilan GUI aplikasi sekaligus menyimpan interaksi antara pengguna dan program melalui tombol dan input yang tersedia. 3. Hito total fungsinya untuk menghitung total belanja, memberikan diskon jika memenuhi syarat, dan juga menampilkan informasi total diskon pembayaran setelah diskon kepada pengguna. Dan bagian keempat, fungsi bayar. Fungsi bayar mengelola seluruh proses pembayaran dalam aplikasi yang dimulai dari meminta pengguna dan memastikan jumlah pembayaran dan menghitung total belanja berdasarkan produk yang dibeli serta kuantitasnya. Jika jumlah pembayaran tidak mencukupi, pengguna akan memberitahu dan diproses untuk dihentikan. Bagian 5 yaitu reset. Fungsi reset berfungsi sebagai mengatur ulang input kuantitas menjadi 0 dan mengosongkan area struk sehingga aplikasi kembali kepada keadaan semula dan digunakan pada transaksi berikut. Yang keenam, laporan penjualan. Laporan penjualan berfungsi untuk menyusun dan menampilkan laporan penjualan harian yang mencakup daftar produk yang terjual beserta jumlahnya serta total pendapatan hari ini. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk dialog box yang dapat dipahami oleh pengguna. Lalu yang ketujuh, laporan stok. Fungsi laporan stok adalah menyusun laporan yang menampilkan informasi stok barang yang tersedia untuk setiap produk. Laporan ini kemudian ditampilkan dalam bentuk dialog box dan memberikan gambaran jelas mengenai stok yang ada di dalam aplikasi. Bagian ke-8, akhiri penjualan. Fungsi akhiri penjualan berfungsi untuk mengakhiri proses penjualan dan memeriksa apakah sudah ada minimal 10 transaksi atau stok barang yang sudah habis. Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi tersebut akan menampilkan laporan penjualan akhir yang
yang mencakup total pendapatan dan jumlah produk yang terjual, lalu menutupi aplikasi. Jika kedua kondisi tersebut belum tercapai, maka fungsi tersebut memberikan pesan untuk melanjutkan transaksi. Kemudian ke bagian 9, yaitu format rupiah. Format rupiah untuk mengonversikan angka menjadi format yang lebih mudah untuk dibaca dengan pemisah ribuan sesuai dengan format Indonesia dan mengembalikan sebagai string. Fungsi ini berguna menampilkan jumlah uang yang sesuai dengan kebiasaan Indonesia, seperti menampilkan harga atau total belanja. Dan yang bagian ke-10, fungsi main. Fungsi main ini digunakan untuk mengeksekusikan aplikasi Java yang di dalam objek dari kelas toko minuman tersebut. Dan jendela aplikasi ditampilkan kepada pengguna dengan memanggilkan set visible atau true. Dan fungsi ini adalah titik awal dari eksekusi ketika program ini sudah dijalankan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pengujian. Yang pertama ada input jumlah produk sesuai stok. Jadi pengguna memasukkan angka sesuai dengan jumlah produk yang ingin dipesan. Ketika pengguna mengklik tombol hitung penjualan, maka muncul pesan total belanja, diskon, dan total bayar. Untuk total harga dan diskon sudah otomatis terhitung oleh sistem. Setelah muncul pesan total belanja, diskon, dan total pembayaran, maka pelanggan melanjutkan klik OK. Setelah itu, klik tombol bayar. Jadi, sistem akan menampilkan dashboard untuk penginputan masukkan jumlah pembayaran dan pengguna memasukkan jumlah pembayarannya. Setelah pengguna memasukkan jumlah pembayaran dengan benar, lalu klik OK, maka sistem akan menampilkan struktur pembelian. Setelah itu, pengguna bisa mengecek laporan penjualan dengan klik tombol laporan penjualan. Maka akan muncul laporan penjualan harian seperti gambar yang ada di slide PPT. Yang kedua itu ada input jumlah produk lebih besar dari stok. Jadi jika jumlah pesanan yang diisi lebih besar daripada jumlah stok yang tersisa, maka sistem akan menampilkan pesan stok tidak cukup. Selanjutnya ada pembayaran kurang dari total belanja. Nah, di sini jika pengguna menginputkan pembayaran dengan jumlah yang salah, maka sistem akan menampilkan pesan pembayaran tidak mencukupi. Yang keempat itu ada pembayaran lebih dari total belanja. Di sini jika pengguna menginputkan jumlah pembayaran lebih dari total belanja, maka sistem akan menampilkan struktur pembelian dan ditampilkan juga pecahan kembalian di dalam struktur tersebut. Itu akhiri penjualan. Nah, jika pengguna ingin melihat laporan penjualan akhir, maka pengguna dapat mengklik akhiri penjualan. Tetapi transaksinya harus minimal itu 10. Jadi atau lebih ya. Jadi maka sistemnya akan menampilkan laporan akhiri penjualan seperti yang ditampilkan di slide PPT. Nah, tetapi jika transaksinya di bawah 10, maka sistemnya akan menampilkan pesan minimal 10 transaksi untuk bisa mengakhiri, dan sistemnya itu akan memberikan pesan sistem memberikan instruksi untuk melanjutkan transaksi kembali. Pengembangan aplikasi manajemen penjualan minuman berbasis Java berhasil memenuhi tujuan yang direncanakan. Sistem ini menyediakan solusi digital yang efisien untuk mengelola transaksi, stok, dan laporan penjualan yang sangat bermanfaat bagi pemilik usaha. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Feby. Baik, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.